Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan pada materi bab 3, yaitu materi memperkuat komitmen kebangsaan. Berikut anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Safina Anggraini dari absen 10. Halo, perkenalkan saya Fiorella Putri dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Himatul Ulia dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Marusada dari absen 21. Perkenalkan, saya Wan Farda dari absen 34. Materi A, semangat dan komitmen para tokoh dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peran tokoh dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang diraih oleh setiap negara dan bangsa tidak akan lepas dari perjuangan para tokoh pahlawan. Di Indonesia sendiri banyak sekali para tokoh pahlawan, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, Sultan Hamengkubuwono IX, Sudirman, dan lain sebagainya. Yang pertama ada Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Ia berjasa memperjuangkan Indonesia melalui jalur perundingan. Di antara jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu yang pertama, pada 17 Agustus 1945 membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Yang kedua, pada 23 Agustus 1945 sebagai Presiden RI membentuk Badan Keamanan Rakyat. Yang ketiga, pada 28 Oktober 1945 sebagai Presiden RI mengadakan perundingan dengan Inggris di Surabaya. Yang kedua ada DRS Muhammad Hatta. DRS Muhammad Hatta merupakan pahlawan yang dikenal dengan pemikirannya yang cemerlang namun kehidupannya sederhana. Di antara jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan yaitu yang pertama, pada 16 Agustus 1945 malam bersama Ahmad Subarjo dan Soekarno membentuk naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, pada 17 Agustus 1945 mendampingi Soekarno dalam pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pada 27 Desember 1949 menandatangani naskah pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia. C. Sultan Hamengkubuwono ke-9. Peranan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam kemerdekaan Indonesia. 1. Tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta adalah wilayah bagian dari Indonesia. 2. Saat ibu kota RI diserang Belanda, Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan RI. 3. Hamengkubuwono IX menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Lomroyen. D. Jenderal Sudirman. Peranan Jenderal Sudirman dalam kemerdekaan Indonesia. 1. Tanggal 12 Desember 1945, Sudirman memimpin TKR Ambarawa dalam menggempur dan mengusir Inggris. Pada saat itu, ia masih berpangkat kolonel. 2. Jenderal Sudirman memimpin pasukan TNI melakukan perang gerilya melawan Belanda dalam agresi militer Belanda II. Yang ke Muhammad Yamin. Ia lahir pada tanggal 23 Agustus 1903 di Tawali, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia sosok yang berani dan cerdas. Ia sering mengkritik kolonial Belanda. Ia terlibat Panitia 9 dan memberi rumusan dasar negara dengan sebutan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Muhyamin wafat pada tanggal 17 Oktober 1962, dimakamkan di tanah kelahirannya. 2. Makna semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Komitmen kebangsaan tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yaitu sebagai berikut. A. Pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. 2. Cita-cita kebangsaan Indonesia yaitu mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Pengakuan bangsa Indonesia atas kemenangan yang diperoleh bukan semata-mata hasil perjuangan, melainkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Komitmen kebangsaan
dapat ditunjukkan dengan sikap sebagai berikut. A. Semangat persatuan dan kesatuan. B. Semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. C. Semangat rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam mewujudkan negara yang maju, Indonesia memiliki sejumlah sikap penting yang berkaitan dengan semangat komitmen kebangsaan, yaitu sebagai berikut. A. Periode 1. Masa sebelum pergerakan nasional. Masa saat itu telah muncul semangat perjuangan, kepeloporan, dan kesadaran terhadap persatuan kemerdekaan. Periode kedua, masa pergerakan nasional. Perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi bersifat berdaerahan tetapi bersifat nasional. Periode ketiga, masa proklamasi dan peran kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia. Periode keempat, perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini adalah ikhtiar mengisi kemerdekaan yang tak terbatas waktu. Bentuk semangat dan komite kebangsaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, nasionalisme, dan yang kedua, patriotisme. Nasionalisme disebut juga sebagai kebangsaan. Nasionalisme dibagi menjadi 6. Yang pertama, nasionalisme kewargaan. Nasionalisme kewargaan adalah kenasionalisme yang di dalamnya negara berdaerah kebenaran politik. Kedua, nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis adalah kebenaran politik dan bangsa asal atau etnis. Ketiga, nasionalisme romantik. Nasionalisme romantik adalah lanjutan dari nasionalisme etnis yang dimana negara memperoleh kebenaran politik. Keempat, nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya adalah dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budayanya. Kelima, nasionalisme kenegaraan. Nasionalisme kenegaraan adalah variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabung dengan nasionalisme etnis. Keenam, nasionalisme agama. Nasionalisme agama adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan negaranya. Perkembangan nasionalisme dilandasi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, persamaan nasib. Yang kedua, kesatuan tempat tinggal. Yang ketiga, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Ciri-ciri nasionalisme Indonesia sebagai berikut. 1. Memiliki rasa cinta pada tanah air. 2. Bangga menjadi bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia. 3. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. B. Patriotisme. Patriotisme adalah seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut jiwa dan semangat 45. Adapun jiwa dan semangat 45 sebagai berikut. 1. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. 2. Jiwa toleran. 3. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. 4. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Sikap patriotisme sebagai berikut. 1. Perbuatan rela berkorban untuk membela dan mempertahankan bangsa dan negara. 2. Perbuatan untuk mengisi hidup bangsa dan negara. Patriotisme dapat diwujudkan dalam bentuk persatuan dan kesatuan. Persatuan berarti utuh atau tidak terpecah belah, dan kesatuan berarti keesaan, sifat tunggal atau keseutuhan. 3 makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan saling toleransi serta harmonis. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong serta nasionalisme. Sekian materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.